pagi Bu. Hari ini udah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini Bu? Tapi sebelum melakukan pembelajaran pagi ini, boleh ya Bu izin saya menanyakan untuk kegiatan kita hari ini. Pembelajaran Ibu hari ini tujuannya apa yang Ibu mau sampaikan? Tujuan dari kegiatan ini Iya. itu yang pertama untuk melatih motorik halusana Ya. baru itu kan sekalian menguji konsentrasinya juga, fokusnya. Terus yang kedua itu menghubungkan gambar dengan angka, di situ kognitifnya juga dilatih. Kan gambar dengan angkanya ya dilatih kognitifnya kemudian baru yang ketiga itu menulis kata api. Menulis kata asli. Ada yang lain yang mau tujuan Ibu mau sampaikan Bu selain di intinya Bu? Secara umumnya dari topiknya kan Bu, ini kan tentang kebakaran gitu. Nanti menjelaskan juga cara anak untuk menghindari bahaya api gitu, apa aja kegunaan api dan bahayanya untuk anak. Terus ini yang mau Ibu kembangkan tentang tujuan pembelajaran Ibu ini di area mana Ibu mau kembangkan? Di bagian mana gitu? Di bagian pembukaannya kah untuk Ibu terangkan tentang tujuan Ibu, atau di intinya, atau di mana gitu? Sebenarnya di awal ada, tapi juga masuk juga buat nanti di akhir pun setelah kegiatan selesai. Oke, berarti di pembukaan, inti, dan di penutup masih ada ya? Iya. Oke. Terus apa strategi yang Ibu pakai nanti untuk menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu ini? Apa yang udah Ibu persiapkan? Strateginya sudah menyiapkan media Bu, media nama-nama medianya atau Berarti strategi Ibu dengan pembuatan media ajar lah ya? Iya. Gitu. Selain itu, selain membuat media ajar, apa yang Ibu strategi Ibu supaya anak-anak Ibu mengerti tentang bahaya api? Ada yang lain seperti ini? Cuma nggak ada ya Bu, hanya bercerita. Oke, berarti dengan bercerita Bu, pembuatan media dengan bercerita ya. Ada lagi Bu selain pembuatan media, baru bercerita, ada ide itu lagi? Ya. Terima kasih Bu. Siapa silakan Bu? Terima kasih Bu. Apa yang tahu ayo? Apa ini? Gambar apa ini? Mana yang betul gambar apa? Udara. Udara. Dia kan ini ada di tiupnya balon, kayak balon. Pernah kalian lihat balon di pesta itu loh yang itu gitu-gitu dia. Iya kan? Udara. Iya. Oke, selanjutnya gambar apa lagi ini? Air. Airnya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, sama-sama. Gak ada 5. Nanti si Tayang nggak tahu. Si Jaja udah sampai di Tinada. Tinada. Siapa masih di sini? Di Bulu Telang. Tinggal lah. Sama-sama kita satu apa? Satu rombongan. Mau ke pesta. Iya, mau ke pesta kita, dengar lah. Airnya ada berapa ini? 5. Kita hitung dulu, betul nggak 5? 1, 2, 3, 4, 5. betul? Perfect. Bagus lagi. Oke, jere. Bagus duduknya. Oke, airnya ada berapa? 5. Coba kita lihat lagi gambar yang di bawahnya. Api lagi. Ada berapa apinya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3,
dia hijau. Buka gini ya. Si Yosia dari sini. Yosia dari sini, Jere dari sini. Nah. Ini Jaja sama dia. Buka dari sini, Jaja. Buka dari sini dia. Alisa mana? Oh, bisa. Jangan keluar dari sembunyinya ya. Iya, iya. Lanjutlah. Dipecet lagi, kau usah dipecet-pecet lagi deh. Itu punya dia bagi Langsung sedikit kita lagi. aja Zafir. Jangan rapat kali Jere biar muat semua bang. Biar cukup. Itu punya si dia bagi dulu. Si dia bagi. Habis kurang. Dulu kan ya. Itu punya siapa? Si Jaja banyak bagi. Cepat aja. Iya, memang harus full. Siapa kurang? Alisa jangan rapat kali kak. Ini Yos. Alisa ini. Tambah lagi udah habis. Sikit lagi nih itu jangan nggak harus penuh kali semua bang. Udah Jere ini aja renggangkan bang, jangan rapat kali ke sini. Ya, ya. Iya, dia juga bisa itu bang. Jangan rapat kali. Jangan banyak kali lemnya ya, dek bocor pula nanti. Kuat bang. Meleleh nanti kertasnya. Iya lagi sayang agak. Jajan jangan rapat kali bang. Iya, bermuat itu Iya, kayak enggak kamu yang punya dia. Dia pun udah bisa kayak gitu. Kayak Jere. Jangan begitu Jere. Jangan Iya. ditutup. Iya nanti. Oh iya, lanjut aja merah yuk. Oh, Biar cepat, yuk. Nah ini lanjut yang merah di mana? Iya, Bu. Keluar. Dina, Edi. Mana aku udah lihat. Ayah. Ada kurang. Ini tarik. Kurang, Bu. Benar, ya benar semua. Benar. Yang kedua apa tugas kita? Menempelkan. Pertama menggulung-gulung dulu, menempel. Gambar apa? Gambar apa? Iya, sekali lagi ibu ingatkan. Bisa anak-anaknya bermain api sembarangan tanpa ada orang tua di situ? Enggak. Kalau ada mancis di rumah bisa dimain-mainkan? Bisa dihidupkan sendiri kompor nggak ada mamanya di rumah? Enggak. Kalau mau menghidupkan kompor harus ada mamanya atau bapaknya di situ. Kalau penasaran misalnya, Bu, Mak, aku mau kayak mananya lihat api kompor ini? Nah, gitu aja nggak usah anak-anak mau masak, ya kan? Nah, ya. Iya. Oke, nah, sebentar lagi kan udah mau tahun baru, mau Natal banyak nanti apa kembang api. Nah, itu harus hati-hati. Mercun yang besar-besar itu ada apinya kan? Nggak boleh main mercun sendiri, harus ada di situ abangnya atau mamanya atau bapaknya. Oke. Mantap, oke ya. Oke. Inilah kan, ini ibu nggak suka kayak gini.
jangan pasir saus. Terus terus ibu ingatkan ya Jere, namamu Jere mau sampai 105 kali dipanggil lo. Halo Bu Ita. Eh, Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar Bu? Lega Bu. Lega ya Bu ya. Bagus saya lihat tadi ngajarnya kok Bu. Bagus sekali, anak-anak juga senang. Semuanya aktif, semuanya lihat tadi Bu. Sebelumnya Bu, dari pengamatan saya tadi, Ibu kan sudah melakukan pembelajaran. Nah, menurut Ibu bagaimana tadi sudah yang Ibu sampaikan waktu mengajar tadi? Apa nih Bu? Pembelajaran yang Ibu sampaikan sudah menurut Ibu gimana tadi? Semuanya sudah tersampaikan Bu? Sebenarnya belum. Gimana ya Bu? Ada yang kurang coba? Bagaimana menurut Ibu? Gimana menurut Ibu? Mungkin di manajemen waktu ya Bu. Manajemen Karena waktu. tadi masih ada kegiatan yang belum selesai satu lagi. Oke. Nah, saya lihat tadi kan Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi tentang menempel pada gambar api, baru menghubungkan gambar dengan angka, baru bercerita. Dari semuanya itu, menurut Ibu di mananya? Ada yang kurang Bu? Dari berceritanya, menurut Ibu di mana yang kurang? Kalau dari kegiatannya mungkin, kalau dari cerita udah Iya Bu. cukup ya Bu. Iya. Terus mungkin kurangnya di media. Media yang mana nih Bu? Kan tadi medianya hanya digambar gitu kan. Kurangnya mungkin medianya kurang konkret gitu Bu. Konkret terus menurut Ibu ini kurang bisa gimana ya, mungkin lebih ke video harusnya biar bisa anak bisa lihat gitu. Oh, ke video. Baru tentang menempel itu. Menurut Ibu bagaimana tentang menempel? Saya lihat tadi. Tentang menempel kayaknya kalau menurutku ya Bu udah maksimal gitu, dan anak-anak juga udah bisa mengerjanya dan mereka mengerti juga tentang api itu gitu. Menempel ya. Dari menempel, dari menghubungkan, bercerita. Berarti ini kan Ibu buat strategi yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya tentang berdasarkan minat anak ya Bu ya, minat anak. Dari minat yang Ibu sampaikan ini, bagaimana anak-anak menurut Ibu? Sudahkah maksimal Ibu rasakan Bu? Kalau soal minat ya Bu, karena kan anak-anak beda-beda. Ada yang mau menempel aja, nggak mau menulis. Ada yang mau menulis aja gitu. Terus cuman tadi waktu pembelajarannya saya buatnya satu arah semua Bu. Misalnya menempel dulu semua gitu, baru menulis dulu semua. Iya, memang saya lihat tadi seperti itu, betul sekali Bu. Saya lihat Ibu buat tadi hanya menempel saja, menghubungkan aja. Menurut Ibu ke depannya, menurut Ibu gitu Bu, rencana Ibu bagaimana supaya lebih terarah anak-anak itu saat belajar Bu? Menurut Ibu bagaimana? Mungkin apa ya Bu, jangan searah gitu, itu kan kayak flat kali gitu kan. Mungkin bisa kayak menanyakan anak-anak dulu siapa yang suka menempel, siapa yang mau menempel duluan gitu. Baru dikelompokkan anak yang mau menempel, siapa yang mau menghubungkan duluan gitu, baru dikelompokkan. Jadi memang anak-anak tuh mengerjakannya senang. Oke. Lebih berarti Ibu mau jangan lagi yang menempel bareng. Jadi Ibu tanyakanlah dulu siapa yang mau menempel gitu ya Bu ya. Jadi kalau menempel dia seperti itu menurut Ibu, karena saya lihat tadi ada seperti si Aira tadi ya Bu ya. Aira dia lebih banyakan bercerita, lebih suka bercerita ya. Baru si Japir ya tadi ya. Si Japir itu lebih tekunnya itu, atau si Yosia tadi lebih tekunnya itu menempel, lebih rapi saya lihat menyusunnya tadi ya Bu ya. Berarti iya betul juga dikelompokkan seperti itu. Atau yang lain menurut Ibu
sudah cukup ya Bu ya, seperti sudah cukup. Atau ada dukungan gitu Bu, dukungan Ibu supaya lebih ini pembelajaran ini dalam kelompok, ada yang Ibu butuhkan dukungan Bu? Balik lagi ke media lagi ya Bu. Ke medianya ya Bu. Iya. Media, berarti kalau media dukungan apa yang Ibu butuhkan? Mungkin memperbanyak media yang lebih mudah dipahami anak mungkin ya. Oke, media yang dibutuhkan anak-anak. Nah, tadi menurut Ibu nih, rencana Ibu yang lain, kalau seandainya supaya Ibu lihat tadi, saya Ibu lihat tadi kan dengan bercerita, dengan media, bagaimana cara Ibu, menurut Ibu, supaya anak-anak itu lebih mengerti tentang bahaya api? Karena saya lihat tadi bahaya api ini kan Ibu sampaikan ada dalam bentuk cerita dan gambar. Bagaimana usaha Ibu supaya anak itu lebih mengerti tentang bahaya api? Mungkin apa ya Bu, membawa bendanya langsung. Bendanya. Iya. Oke, Ibu. Kalau contoh kecilnya yang bisa dipraktekkan ke anak mungkin mancis ya Bu. Iya. Kita bisa mencontohkan mancis itu, penggunaan mancis itu waktu mancis itu kalau untuk apa yang tidak membahayakan gimana, yang membahayakan gimana, kita bisa contohkan di situ gitu. Langsung kita praktekkan ke anak-anak bisa lihat. Oke. Selain mancis, ada mungkin Bu apa yang menurut Ibu yang bisa anak ini lebih mengerti bahaya api? Itu yang untuk bahayanya ya Bu, yang Iya. mancis tadi. Terus kalau untuk caranya untuk menghindari api atau solusi untuk kan menghindari apa Bu, apa namanya, kebakaran, mungkin mendatangkan pemadam kebakaran ke sekolah Bu. Jadi pemadamnya bisa menjelaskan gimana cara kerjanya, biar pemadamnya juga bisa menceritakan ke anak hati-hati bahaya api itu gitu. Bisa dipraktekkan di situ gitu. Oke, berarti datangkan pemadam sama mancis. Bagus juga ya Bu ya, betul. Di sisi lain nih, saya lihat tadi Bu, ada sejajar saat dalam pembelajaran. Dia berkata seperti ini, kau buat itu juga ya Bu? Bagaimana Ibu supaya ini bahasanya lebih bagus ke depannya gitu? Apa usaha Ibu nanti? Kalau soal itu kan Bu, pada umumnya anak-anak memang kan sering gitu ngomongnya kan Bu. Iya. Tapi kan kita sebagai guru yang paling apa kita kerjakan itu kan mengingatkan terus kan Bu, mengingatkan. Betul. Dan mungkin juga nambah medianya itu bentuk video kan Bu. Bisa ditunjukkan contoh anak yang bicara sopan, bicara nggak sopan. Kita suruh aja dia membandingkan mana yang harus dilakukan, mana yang enggak, bisa dilihatnya, oh ternyata aku tadi itu salah, ternyata itu tidak baik gitu. Terus mengapresiasi anak juga, sedikit pun perubahannya kita bilang aja, wah hari ini Jaja udah bagus ya gitu, jadi dia senang, jadi dia termotivasi terus Bu untuk melakukan hal-hal yang baik gitu Bu, biar dia dapat pujian lagi gitu. Oke, bagus sekali ya Bu, kasih apresiasi supaya si anak ini nanti banyak perubahan ya Bu ya. Bagus. Nah, apa lagi ya tadi? Di sini tadi saya lihat si Japir tadi juga ya Bu ya. Si Japir ini dia lebih bangkunya kan lebih jauh. Memang tugasnya selesai, saya lihat itu tadi Bu. Dia ngerjainnya tugasnya sendiri dan lambat. Bagaimana usaha Ibu supaya yang lambat ini juga supaya berhasil semuanya, mengerti, selesai tugasnya? Apa usaha Ibu ini? Kalau Sedikit ya Bu ya. Iya Bu. Kalau di TK kan memang sering gitu ya Bu. Iya. Tingkat kemampuan anak-anak kan beda-beda Bu. Iya. Ada yang lambat, ada yang apa gitu kan. Ya pelan kita ingatkan lagi, ayo Pak, cepat Bang, lihat sih itu udah selesai loh, ayo gitu. Terus bisa sambil kita bantu juga Bu. Jadi nanti kan lama-lama dia pasti ada perubahannya juga kalau terus kita ingatkan gitu. Sambil dibantu juga. Oke. Kalau sudah seperti ini menurut Ibu bagaimana? Kalau sudah dilaksanakan semuanya tadi menurut Ibu dalam rentang 1 sampai 10 dan nilai berapa ini Bu ya?
kalau semua dikerjakan. iya. Sepertinya 9. Udah 9 ya Bu ya. Iya udah 9 sudah bagus, sudah berhasil. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini Bu? Perasaan saya lega satu, terus jadi berterima kasih juga karena aku juga jadi tahu kan Bu di mana kekurangan waktu mengajar gitu Bu. Jadi diingatkan juga di mananya yang kurang. Jadi tahu yang mungkin aku merasa itu udah bagus, ternyata ibu yang melihat masih kurang ternyata kan aku jadi tahu. Iya, iya. Terima kasih Bu. Sama-sama juga lah. Saya juga masih belajar, sama belajar nih kita. Saya kan membantu ibunya Bu. Nah, terus di sisi lain ada Bu yang Bu rasakan lebih baik lagi gitu Bu. Selain dari pembelajaran gitu. Ada? Kalau secara umumnya mungkin Bu tentang kurikulum merdeka jadi lebih adalah nambah pengetahuanku tentang itu gitu. Iya. Setelah ibu menjelaskan ini jadi lebih tahu arahnya kemana. Oke, dalam aktivitas ibu nih Bu, apa rencana ibu ke depannya nanti Bu yang mau ibu lakukan Bu untuk perbaikan ke depannya? Apa rencana ibu? Rencananya sepertinya soal media lagi ya Bu. Media. Banyak nanti. Saya akan memperbanyak media dan medianya yang lebih konkret. Ya. Terus manajemen waktunya juga akan saya perbaiki Bu. Iya. Terus akan lebih sering juga mengapresiasi anak-anak tadi Bu. Oke, mengapresiasi. Baru apa dukungan yang ibu butuhkan di situ Bu? Dari sekolah Bu. Boleh? Dukungan dari mana Bu? Apa dukungan yang ibu butuhkan ibu? Kalau dari sekolah kan Bu secara umum ya dari guru-guru lah mungkin saling mengingatkan juga ke anak-anak waktu piket, waktu di barisan gitu kan Bu, bisa diingatkan ke anak-anak bahaya api itu gimana gitu Bu. Terus dan nggak hanya bahaya api itu juga sih tentang etika anak-anak tadi karena kayaknya di setiap kelas pun pasti ada anak yang kayak gitu kan Bu yang ngomongnya kurang sopan dan mungkin kakinya naik ke atas kursi gitu kan Bu. Nah itu guru yang lain biar diingatkan juga gitu Bu. Sering-sering aja diingatkan kurang mungkin dukungan. Selain ini, selain mendatangkan sama media tadi, apa rencana ibu di selain media Bu? Untuk supaya anak itu lebih mengerti bahaya api, apa rencana ibu? Mungkin mendatangkan pemadam kebakaran ya Bu. Iya. Sekolah gitu. Itu udah jadi kayak apa sih puncak tema gitu kan Bu. Iya. Mendatangkan pemadam kebakaran, terus kalian sosialisasi juga pemadam kebakarannya, petugasnya gitu. Jadi anak-anak bisa lihat, bisa tahu dari petugas-petugasnya bahaya api itu apa gitu. Terus mereka langsung lihat gimana cara kerjanya pemadam kebakaran. Berarti tujuannya kalau datangkan pemadam itu untuk supaya tahu bagaimana bahaya api ini. Ukurannya Bu, kalau keberhasilan datang pemadam kebakaran itu apa yang ibu buat Bu? Ukurannya anak itu mengerti bahaya api, apa yang ibu mau nanti buat? Kalau datang pemadam kebakaran, ukuran keberhasilannya anak itu mengerti bahaya api. Kalau menurutku ya Bu, kalau api kan lebih sering digunakan di rumah sih ya kan Bu. Jadi mungkin kita nggak terlalu bisa memantau. Cuman kalau menurutku anak-anak pasti udah lebih paham tentang itu gitu Bu. Dan yang sering terjadi sih anak-anak sering menceritakan di sekolah, Bu tadi di rumah ada kebakaran, ada gini. Aku udah menjauhi api loh Bu, aku nggak mau lagi loh Bu ganggu mamaku masak gitu. Mungkin dari situ kita bisa mengukur tingkat ininya anak-anak Bu, mengertinya anak-anak tentang bahaya api. Iya betul, keren sekali ya Bu, betul sekali. Nah dari yang pertama, yang kedua, yang rencana ibu ini kapan nih rencana ibu mau ibu laksanakan ini Bu? Langsung ya Bu, berarti besok ya Bu ya. Sebisanya langsung dieksekusi Bu. Oh iya Bu ya, oh iya keren juga ya. Nah waktunya berarti besok langsung saya
juga lah Bu, mudah-mudahan berhasil dan berhasil lah, pasti berhasil ini. Anak-anak juga semakin senang saya lihat pasti nanti. Karena besok langsung kan pasti anak-anak juga ada yang baru gitu ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu bagaimana perjumpaan kita ini Bu? Perasaan Ibu bagaimana Bu? Perasaan saya pastinya senang ya Bu, bersyukur bisa diingatkan juga dan jadi tahu gitu Bu kurangnya di mana. Dan mungkin menurut saya udah bagus, ternyata masih ada yang kurang gitu kan Bu. Iya. Jadi berterima kasih juga Bu, biar bisa mengevaluasi diri sendiri juga. Iya, oke. Berarti apa lah ya Bu ya. Nah, kalau nanti ada yang kurang di lain waktu, Ibu bisa mau konsultasi atau kita bareng-bareng cerita ada yang tentang pembelajaran, bisa Bu, silahkan datang aja Bu, nggak apa-apa. Kita kan saling belajar Bu. Ya Bu ya, jangan sungkan-sungkan ya Bu ya. Oke, terima kasih